Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Meskipun Wo Yuhao menggunakan metode neraka untuk merawatnya, dia bisa merasakan kepedulian dan ketulusan dari Wo Yuhao dalam instruksi tanpa henti. Hidupnya benar-benar berubah setelah hanya 1 bulan dan dia benar-benar mempercayai Wo Yuhao. Di satu sisi adalah ayah kandungnya, di sisi lain adalah kakak laki-lakinya yang sangat dia percayai. Tiba-tiba dia sangat bingung. Di sisi siapa dia harus berdiri? Dailoli juga tidak jelas apa yang Wo Yuhao inginkan atau sejauh mana dia akan pergi. Putri Jiu-Jiu memandang Wo Yuhao dengan dalam lalu mengangguk dengan lembut sebelum berkata, "Baiklah, aku akan setuju dengan tuntutanmu. Kamu dapat mengikuti aturan Starlo untuk mendapatkan posisimu, namun kami tidak akan menahanmu. Selama kamu mau, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku hanya punya satu permintaan. Ketika ada krisis nasional, aku harap kamu akan menawarkan bantuanmu. Jadilah pahlawan dan lindungi negaramu." Wo Yuhao sedikit mengangguk ketika dia melihat tatapan penuh gairah di mata Putri Jiu-Jiu dan menjawab, "Aku tidak akan mengaku sebagai pahlawan, tapi aku akan membela negaraku. Jika ada krisis, aku akan melakukannya. Aku akan membuktikannya dengan tindakanku." Adipati Rema Putih memperhatikan dengan seksama Wo Yuhao dan berkata, "Itu kesepakatan. Kalau begitu, ketika kamu menyelesaikan misi pengintaian ini, sang putri dan aku akan merayakannya untukmu. Aku pribadi akan menuliskan kontribusimu dan aku harap kami akan menyaksikan kebangkitan jenderal heroik di masa depan. Kekaisaran Starlo membutuhkan bakat sepertimu." Dia benar-benar bahagia. Kekuatan spiritual Wo Yuhao yang agung sudah sepenuhnya meyakinkan Adipati Rema Putih. Dia merasa benar-benar ada harapan ketika dia melihat Wo Yuhao. Adipati Rema Putih tersenyum sedikit. "Nak, aku bertanya-tanya, dari mana kamu berasal saat kamu tinggal di Kekaisaran Starlo?" Wo Yuhao berhenti sejenak sebelum berkata, "Aku datang dari sebuah desa dekat kota Starlo. Itu tidak terlalu terkenal." Adipati Rema Putih tersenyum dan berkata, "Sangat jarang bagi sebuah desa kecil untuk memelihara bakat sepertimu." Wo Yuhao mengepalkan tangannya dan segera menekan desakannya. Dia dengan tenang menjawab, "Adipati yang mulia, kami telah bergegas sepanjang perjalanan. Mari kita akhiri di sini, oke? Biarkan aku mempersiapkan diriku sebelum memulai misi dalam 2 hari ini. Bagaimana menurut Anda?" "Baiklah, bagus." Adipati Rema Putih sangat percaya akan tindakan lebih keras daripada kata-kata. Melihat bahwa Wo Yuhao tidak pelin-pelan, ia bahkan lebih terkesan dengannya. Dia menepuk pundaknya dengan erat dan menginstruksikan Dayu Heng untuk menemukan Wo Yuhao dan yang lainnya tempat untuk beristirahat. Karena mereka dari Akademi Shrek, tenda yang diatur untuk mereka sangatlah bagus. Setiap dari mereka diberi tenda yang biasanya diberikan kepada komandan Legiun Seluruh Jiwa. Kini semua orang dari Sekte Tang tidak buru-buru beristirahat. Sebaliknya mereka berkumpul di tenda Wo Yuhao. "Jenderal kecil, apa yang kamu lakukan hari ini?" Susan Si bertanya ketika dia memasuki tenda Wo Yuhao. Wo Yuhao menjadi sangat tidak normal ketika dia meminta jasa dan posisi di Kekaisaran Starlo. Wo Yuhao memaksakan senyum dan menjawab, "Kakak ketiga, ini benar-benar harapanku untuk masa depan. Aku tidak punya niat lain. Mohon mengertilah. Lebih jauh lagi, aku tidak akan mempengaruhi akademi atau Sekte Tang karena hubunganku dengan Kekaisaran Starlo." Melihat tatapan kompleks di mata Wo Yuhao, Susan Si menghentikan interogasinya. Dia menggenggam bahu Wo Yuhao sebelum berkata, "Yuhao, kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau mengatakan apa-apa. Kami mempercayaimu, namun kamu dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara. Jika kamu merasa sedih, kamu akan merasa lebih baik dengan itu. Tidak peduli siapa yang kamu pilih, kami akan merahasiakannya." "Baiklah, terima kasih, kakak ketiga."
aku baik-baik saja. Selain Tang Wutong yang tidak terlalu mengenal Huo Yuhao, yang lainnya secara alami mempercayainya. Meskipun semua orang terkejut dengan tindakannya hari ini, mereka tidak meragukannya. Yang lain bahkan tidak menanyakan apapun padanya. Semua orang kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Huo Yuhao duduk dan tampak sedikit bingung. Apakah aku akhirnya mengambil langkah ini? Bisakah aku akhirnya mendapatkan pahalaku sendiri melalui kerja kerasku? Menurut janji Putri Jiu Jiu, dia akan bisa mendapatkan pahala lebih cepat dari yang dia rencanakan. Setelah misi ini selesai, dia seharusnya bisa mendapatkan gelar bangsawannya. Bahkan jika itu hanya misi biasa. Dai Hao, kau tahu, aku melakukan ini hanya untuk melampauimu. Aku ingin menjadi pahlawan Starlo. Pahlawannya lebih hebat darimu. Ketika hari itu tiba, aku akan kembali ke rumah Adipati dengan dadaku terangkat tinggi. Aku akan mendapatkan kembali apa yang layak diterima oleh ibuku. Saat dia memikirkan itu, dia mengepalkan tinjunya dan pikiran di kepalanya bersih. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa melonjak di lautan spiritualnya dan kekuatan jiwanya juga beredar di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba aura mistis yang pernah dia rasakan di pagoda roh tampaknya secara halus muncul lagi. Huo Yuhao terkejut dan dengan cepat menyentakkan dirinya keluar dari kondisi itu. Senyum perlahan terbentuk di ujung bibirnya. Titian, bahkan kau tidak bisa terus-menerus memantauku melalui skala naga terbalikmu. Jika aku tidak salah, aku bisa mendapatkan aura alam ilahi yang kedua dan yang ketiga karena aku bisa melakukannya untuk pertama kali sebelumnya. Tetapi tidak akan sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan apapun lagi. Setelah duduk sebentar, Huo Yuhao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Itu sudah tengah malam meskipun dia lelah karena bergegas panjang hari. Dia tidak terlalu terkuras mengingat dia memiliki kekuatan hidup yang sangatlah besar. Tapi dia tampak sedikit bingung ketika dia berjalan menuju tenda di sampingnya. Tang Wutong ada di tenda itu. Dayu Heng tidak tahu bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Dong'er. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Wang Dong'er dan Huo Yuhao adalah pasangan. Ketika dia mengatur tenda, dia secara alami mengatur agar mereka berdua bisa bersama. Dong'er, apakah kamu sudah tidur? Huo Yuhao diam-diam berpikir sendiri. Setelah dia terganggu oleh Adipati Rimah Putih sebelumnya, dan setelah Susansi berbicara dengannya, dia benar-benar ingin seseorang untuk meluapkan isi hatinya. Secara alami, orang yang dia cari adalah orang yang paling dia cintai. Dia perlahan berjalan menuju tenda Tang Wutong. Ketika dia sampai di tendanya, dia berhenti sejenak dan ragu-ragu. Setelah itu, dia dengan lembut menampar tirai tendanya. Suara Tang Wutong terdengar. Siapa itu? Wutong, apakah kamu sudah tidur? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Tang Wutong terdiam sesaat lalu berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Huo Yuhao menjawab, aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu mengenai misi pengintaian kita besok. Jika tidak nyaman, aku akan berbicara denganmu besok. Tang Wutong menjawab tanpa ragu. Kalau begitu, mari kita bicarakan besok. Aku tidak ingin tahu rahasiamu dan aku tidak tertarik menjadi orang kepercayaanmu. Huo Yuhao sedikit terpana dan merasa sedikit lucu. Huo Yuhao sedikit tak berdaya ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beristirahatlah kalau begitu. Selamat malam. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju tendanya sendiri. Ada ekspresi linglung di wajahnya. Alangkah baiknya jika dia adalah Dong'er. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan kenyamanan saat berada dalam pelukannya yang lembut dan hangat. Dong'erku, kapan kamu akan kembali? Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao sedikit bingung. Mengapa aku bisa merasakan Ki-Er selain dari Dong'er di tubuh Tang Wutong? Saat dia berjalan menuju tendanya sendiri, dia mendengar sesuatu. Huo Yuhao tanpa sadar berbalik dan melihat Tang Wutong yang sudah beralih ke gaun putih panjang berdiri di depan tendanya. Tang Wutong memandang Huo Yuhao dengan tenang dan berkata, karena roti panggangmu, aku akan membiarkanmu berbicara, namun aku hanya akan membiarkanmu berbicara sampai satu dupa habis terbakar. Huo Yuhao
tidak akan pernah menyerah pada kesempatan apapun untuk lebih dekat dengan Tang Wutong. Pada saat ini, ekspresi di matanya menyebabkan Huo Yuhao tertegun sekali lagi. Tampilan dan nada dingin dalam suaranya sangat mirip dengan Wang Shu'er. Huo Yuhao serius ketika dia menjawab, "Wutong, ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, ada alasan lain mengapa aku salah mengira kamu sebagai orang lain. Itu karena aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwamu sangat dekat dengan milikku. Sepertinya itu bisa menyatu dengan milikku. Itu bisa menyatu dengan milikmu." Tang Wutong menarik ekspresi dingin di wajahnya dan muncul sedikit termenung. "Apakah kamu mengatakan bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung? Bagaimana mungkin? Tingkat jiwa bela dirimu sangatlah rendah. Tidak mungkin kita bisa berfusi." Huo Yuhao terdiam sesaat lalu berkata, "Aku memiliki jiwa bela diri kembar. Salah satunya adalah es pamungkas. Bagaimana mungkin? Itu terlalu rendah." Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menjentikkan rambutnya sebelum berkata, "Itu hanya rendah." Perilakunya yang dimanjakan membuatnya tampak lebih mendominasi. Tetapi dengan cara yang baik, Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menjawab, "Baiklah, itu rendah. Namun, aku benar-benar merasa bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung. Bisakah kita mencobanya? Jika memungkinkan, kita mungkin bisa meningkatkan kekuatan bertarung kita dalam misi di masa depan. Kita berdua adalah sagi jiwa. Ketika dua sagi jiwa melepaskan keterampilan fusi bersama dengan kekuatan jiwa yang kuat, efeknya pasti akan sangat hebat." Tang Wutong sedikit mengerutkan alisnya dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin mencobanya?" Huo Yuhao menjawab, "Sederhana, aku hanya perlu meletakkan telapak tanganku di tanganmu. Setelah itu, kita hanya perlu mencoba menghubungkan kekuatan jiwa kita. Jika jiwa bela diri kita dapat melebur, kekuatan jiwa kita akan melebur dulu." Tang Wutong sedikit ragu ketika dia menatapnya dan bertanya, "Kamu tidak melakukan ini hanya untuk dekat denganku, kan?" Huo Yuhao tertawa getir. "Apakah aku sebodoh itu? Ada banyak alasan yang bisa aku gunakan. Jika memang begitu, mengapa aku menggunakan hal yang paling mustahil? Aku benar-benar berpikir bahwa jiwa bela diri kita dapat bergabung. Mari mencoba. Jika kamu masih ragu, kita bisa melakukannya di luar tendamu. Kita tidak harus memasuki tendaku." Tang Wutong ragu-ragu sejenak. Ketika dia melihat penjaga patroli yang baru saja lewat, dia berkata, "Kita bisa mencoba, tapi kita akan membatalkan taruhan yang baru saja kubuat denganmu. Jika kamu setuju dengan itu, aku akan membiarkanmu memasuki tendaku dan mencobanya." Huo Yuhao bahkan tidak ragu dan mengangguk. "Oke, ini kesepakatan." Di perjalanan mereka ke sini, Huo Yuhao dan Tang Wutong bertaruh pada pertarungan latihan Susansi dan Chi Chuo Chen. Keduanya kini telah memasuki tenda dan segera memulainya. Saat mata mereka bertemu, terlihat jelas bahwa mata Tang Wutong sangatlah dingin sedangkan Huo Yuhao terlihat sangat bersemangat. "Dong-er, dia pastilah Dong-er." Saat Huo Yuhao berpikir, Huo Yuhao perlahan memanggil teknik surga misteriusnya dan menuangkannya ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong tidak melawan dan membiarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia memanggil kekuatan jiwanya sendiri, membiarkan Huo Yuhao mencoba apa yang dia mau. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.